Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Elektronika Daya yang beranggotakan 3 orang, yaitu atas nama Andi Fadil Rahmat, Muhammad Syahrial Fahrizi, dan saya sendiri Nasona Tania. Baik, video kali ini kelompok kami mengambil materi penyiaran terkendali. Langsung saja. Penyiaran terkendali atau konverter merupakan rangkaian yang mengubah sumber tegangan AC menjadi sumber tegangan DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Dalam perencanaan, rangkaian penyiaran terkendali dapat dilakukan dengan umpan balik tegangan menggunakan pengendali PI atau proporsional integral. Penyiaran terkendali ini banyak digunakan di industri, antara lain untuk pengendalian pengaturan kecepatan motor yang variabel. Untuk mengatur dan mengendalikan tegangan keluarannya digunakan sebuah komponen utama, yaitu tristor kontrol fase. Rectifier atau penyiar gelombang adalah alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik atau AC menjadi sinyal sumber arus searah DC. Rectifier atau penyiar gelombang yaitu suatu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC, alternating current, jadi sinyal DC atau direct current. Rectifier dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu rectifier setengah gelombang dan rectifier gelombang penuh. Sedangkan rectifier gelombang penuh masih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu rectifier gelombang penuh dengan menggunakan CT dan rectifier gelombang penuh dengan menggunakan jembatan dioda. Berikut yaitu rectifier setengah gelombang. Rangkaian penyiar setengah gelombang merupakan rangkaian penyiar sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja, seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Prinsip kerja dari rangkaian penyiar setengah gelombang ini adalah pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif, menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif, menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dari setengah gelombang kedua bernilai negatif ini tidak bisa melewati dioda. Keadaan ini terus berlanjut dan berulang sehingga menghasilkan bentuk keluaran gelombang. Berikut yaitu rectifier gelombang penuh. Penyiar gelombang penuh atau full wave rectifier adalah sistem penyiar yang menyiarahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan dua blok dioda, atau satu blok dioda bisa berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel yang bekerja secara komplenan. Satu dioda bekerja pada fase siklus positif dan satu dioda bekerja pada fase siklus negatif yang telah dibalik. Oleh karena itu, penyiar gelombang penuh identik dengan penggunaan transformator center tap atau CT yang memiliki dua buah output sinyal AC dengan fase berkebalikan. Rangkaian penyiar gelombang penuh menghasilkan tegangan DC dengan riak atau ripple yang lebih sedikit dibanding penyiar setengah gelombang. Hal ini karena gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu hasil penggabungan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal sinus negatif yang telah dibalik menjadi siklus positif. Jadi penyiar akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lemah dari sinyal sinus. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil Rahmat dengan NIM 2002-04-60-20006. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudari Naswana Tania, yaitu inti dari rangkaian penyiar terkendali. Untuk pertama-tama, rangkaian penyiar atau control rectifier terkendali mempunyai kesamaan dengan rangkaian penyiar rectifier.
Lalu yang kedua, rangkaian ini berfungsi untuk mengubah arus listrik AC menjadi listrik DC. Dan yang ketiga, perbedaan utama antara rangkaian penyearah daya dan penyearah terkendali yaitu terdapat pada komponen yang digunakan. Yang keempat, rangkaian penyearah daya digunakan dioda, sedangkan rangkaian penyearah terkendali menggunakan SCR. Dan kelima, rangkaian penyearah daya menghasilkan tegangan DC yang tetap. Dan yang terakhir, rangkaian penyearah terkendali mampu menghasilkan tegangan DC yang dapat diatur. Selanjutnya, penyearah terkendali satu fasa, penyearah setengah gelombang satu fasa. Konfigurasi penyearah setengah gelombang satu fasa di atas melewati setengah positif dari bentuk suplai AC dengan pengaruh negatif dihilangkan. Dengan membalik arah dioda, kita dapat melewati belahan negatif dan menghilangkan belahan positif dari bentuk gelombang AC. Oleh karena itu, output akan menjadi serangkaian pulsa positif atau negatif. Dengan demikian, tidak ada tegangan atau arus yang diterapkan ke beban yang terhubung. RL untuk setengah dari setiap siklus. Dengan kata lain, tegangan melintasi resisten beban RL hanya terdiri dari setengah bentuk gelombang, baik positif maupun negatif. Karena beroperasi selama hanya setengah dari siklus input, maka nama penyearah setengah gelombang. Kita bisa melihat bahwa dioda memungkinkan arus mengalir dalam satu arah hanya menghasilkan output yang terdiri dari setengah siklus. Bentuk gelombang output pulsa ini tidak hanya bervariasi on-off setiap siklus, tetapi hanya hadir 50% dari waktu dan dengan beban resistif murni, tegangan tinggi, dan konten riak arus adalah maksimum. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Syahrial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrial Farisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyearah gelombang penuh satu fasa. Konfigurasi jembatan dioda ini menyediakan penyearah gelombang penuh karena kapan saja 2 dari 4 dioda forward bias sedangkan 2 lainnya reverse bias. Jadi, ada 2 dioda di jalur konduksi, bukan 1 dioda untuk penyearah setengah gelombang. Oleh karena itu, akan ada perbedaan dalam amplitudo antara tegangan V-in dan V-out, karena 2 penurunan tegangan maju dari dioda yang terhubung secara seri. Di sini, seperti sebelumnya, untuk kesederhanaan matematika, kita akan mengasumsikan dioda ideal. Jadi, bagaimana cara kerja penyearah gelombang penuh satu fasa? Selama setengah siklus positif dari V-in, dioda D1 dan D4 yang forward bias, sementara dioda D2 dan D3 yang reverse bias. Kemudian untuk setengah siklus positif dari gelombang input arus mengalir di sepanjang jalur D1, A, RL, B, dan D4 dan kembali lagi ke supply. Ya, selanjutnya contoh soal penyearah 1. 4 dioda digunakan untuk membangun rangkaian jembatan penyearah gelombang penuh satu fasa yang digunakan untuk mensuplai beban resistif murni 1 kilo pada 220 volt DC. Hitunglah nilai RMS dari tegangan input yang diperlukan, arus beban total yang diambil dari supply, arus beban yang dilewati oleh masing-masing dioda, dan daya total yang dihamburkan atau disipasi oleh beban. Kemudian asumsikan karakteristik dioda ideal. Ya, yang pertama, tegangan suplai penyearah VRMS. VDC sama dengan 0,9 dikali VRMS. Karena itu VRMS sama dengan VDC dibagi 0,9 sama dengan 220 dibagi 0,9 menghasilkan 244,4 VRMS. Selanjutnya, arus beban IL sama dengan VDC dibagi RL sama dengan 220 dibagi 1000 menghasilkan 0,22 ampere atau 220 miliampere. Kemudian arus beban lewati setiap dioda ID. Arus beban disuplai oleh 2 dioda per siklus, dengan demikian ID sama dengan IL dibagi 2 sama dengan 0,22 dibagi 2 menghasilkan
11 ampere atau 110 miliampere. Nah, yang terakhir daya hilang atau disipasi oleh beban PL. PL sama dengan V dikali I atau I kuadrat dikali RL sama dengan 220 dikali 0,22 sama dengan 48,4 watt. Ya, selanjutnya penyiar setengah gelombang 3 fasa. Rangkaian penyiar 3 fasa setengah gelombang. Dalam rangkaian ini digunakan 3 buah dioda. Adapun dioda tersebut adalah D1, D2, dan D3 untuk masing-masing fasa keluaran dari trafo 3 fasa. Prinsip kerjanya identik dengan penyiar 1 fasa setengah gelombang. Perbedaannya terletak pada tegangan inputnya, di mana pada rangkaian ini digunakan input 3 fasa. Ya, selanjutnya penyiar gelombang penuh 3 fasa. Penyiar 3 fasa gelombang penuh disebut juga sebagai penyiar jembatan 3 fasa. Pada umumnya, penyiar jembatan 3 fasa ini digunakan pada aplikasi yang membutuhkan daya yang tinggi. Rangkaian penyiar ini merupakan rangkaian penyiar gelombang penuh yang dapat dioperasikan dengan atau tanpa transformator, di mana pada tegangan output akan dihasilkan 6 buah pulsa gelombang. Pada rangkaian ini terdapat 6 buah dioda dan tiap dioda akan aktif untuk sudut konduksi sebesar 120 derajat. Ya, itulah tadi beberapa materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.